Ah, yang kedua, bagaimana cara menasihati orang tua, ayah ataupun ibu untuk belajar agama yang benar, karena pemahaman ayah sudah keliru seperti ibadah wajib saja tidak dianggap penting, yang penting sikap terhadap sesama. Siapapun yang bertanya ini, teriring doa kepada beliau dan kepada orang tuanya semoga keluarganya disatukan di dalam indahnya sunnah. Yang pertama kita lakukan Bapak dan Ibu ketika kita mendapati keluarga kita belum memahami atas apa yang kita lakukan, satu, muhasabah dulu sebelum menyalahkan. Muhasabah itu apa? Satu, sudah berapa banyak doa yang kita titipkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Kadang-kadang kita tuh suka sering menyalahkan ayah kita. Ayah saya masih jahil Ustadz, masih awam. Kadang-kadang saya tanya balik, loh Bapak itu sudah berapa kali sih sering mendoakan orang tuanya sampai berani untuk menyebut bahwasanya ayah kita itu jahil. Jangan-jangan ayah kita ini jahil dan ayah kita itu kemudian masih awam disebabkan kita tidak pernah menyampaikan ilmu yang kita pelajari. Kita asyik dengan pengajian kita, tapi kita lupa menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada mereka, atau kita jarang mendoakan mereka. Muhasabah dulu, satu tentang masalah doa. Yang kedua, muhasabah yang kedua, sudah berapa sering kita itu kemudian berbagi untuk orang tua kita dalam masalah ilmu. Ingat Pak, orang tua kita dulu hidup pada zaman ketika belum tegak banyak kajian ilmu. Tolonglah fahami udur, karena memahami udur itu menciptakan sifat kemakrufan ketika menyikapi satu masalah. Tahun 80-an, kalau misalkan yang tanya ini umurnya 30-an kayak saya, berarti orang tua kita hidup tahun 70-an. Tahun 70-an itu nyari kajian ilmu itu susah. Sulit. Itu pun terkadang mungkin orang tua kita dulu pengen belajar agama ke pondok, tapi apalah daya, antum sudah nongol di rahimnya, sampai kemudian ibu kita hamil mengandung kita. Dia gugurkan keinginannya untuk belajar agama karena ingin merawat kita. Loh, kita kenapa sih tidak bisa ngasih udur kepada orang tua kita? Karena apa? Kadang-kadang kita sering menyalahkan, mencela kegelapan tapi tidak membawa lentera lilin. Kadang-kadang kita sering menyalahkan orang tapi kita tidak mau muhasabah diri kita. Loh, apa sih susahnya kita muhasabah diri? Kenapa ya orang tua saya kok belum paham? Oh mungkin satu, doamu belum mempeng kepada orang tuamu. Tahu mempeng ya? Tekun. Yang kedua, bisa jadi orang tua kita hari ini belum paham disebabkan kita tidak pernah menyampaikan ilmu kepada mereka. Kadang-kadang Masya Allah, hal yang perlu kita bagi pertama kali sebelum kita membagi harta kepada orang tua kita itu apa? Bagilah ilmu, karena itulah alat untuk bareng-bareng masuk surga. Dan kalau kita membagi ilmu kepada orang tua kita, fahami orang tua kita sudah sepuh. Ketika mereka itu mengurai tentang satu masalah yang baru, butuh waktu yang lama. Saya pernah cerita nggak kisah nyata, ada seorang ikhwan mau nikah, senang datang ke anak. Ustadz saya mau nikah, oh, alhamdulillah. Saya bercanda, alhamdulillah ada orang yang terima antum akhirnya. Kemudian beliau cerita, kemudian mengatakan kapan nikahnya, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang akan datang Ustadz. Ya. Kemudian satu waktu ketika akhirnya datang itu kemudian kajian, karena beliau ngikutin kajian anak di Kebayoran, tafsir. Maka ketika kemudian ngikutin kajian, dia datang lagi, tapi wajahnya sudah sedih, tampak mendung di rona wajahnya, dalam bahasa puitisnya. Maka kemudian saya tanya, kenapa akhi sedih? Ini Ustadz, orang tua saya itu ternyata tidak menyetujui konsep walimah syar'i yang ingin saya lakukan. Jadi Masya Allah, saya kemudian tidak menyalahkan orang tuanya, saya lalu tanya, akhi, walimah syar'inya yang antum konsepkan, kapan antum kasih tahu ke orang tua antum? Seminggu yang lalu Ustaz. Masya Allah. Saya tanya, antum belajar tafsir dan paham sunnah itu ketika antum ngaji sama anak ini sudah berapa tahun? 4 tahun. Loh 4 tahun itu antum kemana aja? Jangan salahkan orang tua antum ketika antum tiba-tiba tinggal 1 bulan, tiba-tiba antum ngomong, Pak saya tidak mau pakai ini, saya tidak mau pakai ini, saya nggak mau pakai ini ya Pak. Tolong pahami saya. Loh emang orang tua antum tidak ingin dipahami sama antum? Yang salah bukan mereka, akhi. Yang salah antum. Karena antum tidak memberikan waktu yang lama supaya mereka menguraikan setiap kebenaran yang antum sampaikan kepada mereka. Lalu mencerna makanan aja 6 jam dalam usus, Pak. Itu makanan kelihatan. Gorengan, tahu isi, bakwan, 6 jam. Nah kalau kemudian gorengannya jadi uraikan 6 jam, lah emang kita kira ketika merubah kehidupan orang dan mengkoreksi yang salah, itu kemudian gampang? Nggak gampang. Ingat nggak? Kita dulu sering bantah kalau dikasih tahu. Kita ingat gak ketika kita muda dikasih nasihat, kita marah sama orang yang memberikan nasihat?
Alhamdulillah hari ini ketika sudah putih semuanya, akhirnya kemudian gampang terima kebenaran. Padahal saya tidak nyindir loh ya. Tapi semua jamaah sepakat kemudian ngarahkan beliau. Ya kemudian ketika antum dulu sadar bahwasanya antum juga dulu susah dikasih nasihat, kecuali sampai akhirnya kenalan. Kan banyak orang yang mempelajari hidayah sunnah ini kan macam-macam. Karena kemudian salut kepada ustadznya, santun. Ada yang senang kepada yang menyampaikan ilmunya, ngeresep ke hati, kan beda-beda. Tapi kan kita sepakat dulunya kita tuh banyak ninggalkan sunnah. Berapa banyak di SD kita dikasih tahu guru kita yang benar aja kita marah kok. Kita kemudian bantah guru kita. Kalau antum saja dalam diri antum dulu sering nolak ketika belum paham pentingnya kehidupan akhirat, orang lain pun sama. Berikan udzur, terutama kepada orang tua kita. Jadi Masya Allah, muhasabah dulu. Banyak-banyaklah kemudian merenung, sudah berapa banyak doa yang kamu panjatkan, sudah berapa banyak ikhtiar yang kamu lakukan. Apa susahnya sih ngajak orang tua kita, ngajak ke ustadz, yang kira-kira ustadznya mungkin cocok dengan orang tua kita. Oh orang tua kita ini kelihatannya dari Medan, ya ketemukan itu ustadz dari Medan, supaya cocok. Ada nggak ustadz dari Medan? Ustadz Munir, pas. Orang tua saya Jawa ustadz, lembut. Nah, temukan siapa dari orang Jawa itu yang ngomong Jawanya lebih banyak daripada Indonesianya. Sampaikan, itu kan cara, itu ikhtiar lo ya. Bukan berarti harus kayak gitu, enggak. Itu ikhtiar saja, apa ya caranya. Karena apa? Kita tidak pernah ngerti kapan pintu hati seseorang itu terbuka. Dan jadilah antum orang yang berusaha. Ketika pintu hidayah seseorang itu terbuka, antumlah yang memegang kuncinya. Antum akan beruntung betul. Kisah nyata ini, ikhwan. Satu lagi, ada seorang ibu mengeluhkan tentang suaminya. Suaminya tidak senang sama hal-hal yang sifatnya berbau agama. Jenggot, tidak suka. Celana yang tidak isbal, tidak senang. Tapi apalah daya, Masya Allah dia punya anugerah apa? Istrinya itu solehah, betul-betul ingin supaya suaminya itu menjadi imam untuknya. Tidak pernah putus dalam ikhtiarnya. Ini orang Bekasi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tanya ke anak, apa yang saya lakukan Ustaz? Ya coba diikhtiarkan, dibawa ke kajian. Tidak mau Ustaz. Kajian yang hanya dia hadiri itu adalah kajian khutbah Jumat. Tidak pernah lebih dari itu. Lalu kemudian ya sudah kalau gitu coba belikan buku. Dibelikan buku. Terus kemudian lapor lagi, ternyata tidak dibaca. Saya tanya, bukunya gimana? Bukunya yang tebel-tebel, ya jangan tebel-tebel. Buku misalkan Mukhtarul Minjalul Qasidin segini. Lah wong sering ngaji aja tidak pernah baca, apalagi yang jarang ngaji. Jangan yang tebel-tebel. Yang kemudian tipis-tipis saja. Tipis, tetap tidak dibaca. Karena memang suami saya jarang baca Ustaz. Ya sudah. Ya sudah banyak doa gantungan harapan sama Allah. Sudah, pasrah. Ketika tiba-tiba pasrah, sepasrah-pasrahnya sama Allah, tiba-tiba Allah kemudian menjalankan takdirnya. Sekali lagi saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Ketika saat itu saya lagi bagi CD, karena ada yang kemudian merekam kajian saya, kemudian di-CD-kan. Kemudian akhirnya beliau, sang istri itu kemudian minta, Ustaz saya minta 2 ya. Iya, ambil 2. Kemudian dibawa ke rumah, sampai saya itu tidak ngerti. Tiba-tiba kemudian Masya Allah, ternyata CD itu ditaruh di dashboard mobil, yang satu di atas CD rumahnya. Beliau berpikir, mosok sih suami saya akan dengerin musik terus-menerus, pasti ada rasa bosannya. Karena dengerin musik itu pasti bosan. Ya, makanya kemudian dia berpikir, kalau dia bosan dengerin lagu, pasti akan memutarkan CD ini. Diputarkan CD itu, Masya Allah. Allah yang menggerakkan hati seorang hamba. Diputar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai apal Pak isi kajiannya. Coba Masya Allah, ketemu anak, kemudian dia ngomong, Ustadz kemarin nyampaikan kajian ini, sampai bercandanya hafal. Coba. Loh Bapak itu sudah berapa kali? Sudah puluhan kali Ustadz, kok saya putar terus. Tapi Masya Allah hari ini, solih Pak secara dohirnya. Siapa yang nyangka? Tidak ada yang bisa nyangka. Hati itu miliknya Allah. Kita ikhtiar. Tapi berharaplah kepada Allah. Ya Allah, ketika orang tuaku, saudaraku, adikku terbuka pintu hidayahnya, saya berharap sayalah yang memegang kunci membuka pintu hidayah bagi saudara kita. Beruntung Bapak. Karena itulah keberuntungan yang luar biasa.